Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok bahan pengetahuan bahan dan proses ingin mempresentasikan mengenai kitchen set. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Diana Tabina. Nama saya Oktavia Ramadhani. Saya Kayla Parisa. Saya di Banasita. Putri Zabayanti. Pertama itu dapur satu. Dapur satu ini alasnya menggunakan solid surface atau granit yang berwarna abu muda. Terus si handle-nya terbuat dari besi atau aluminium. Nah, solid surface atau granit abu muda ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu tampilan elegan, yang kedua mudah dibersihkan, yang ketiga bentuknya yang fleksibel, yang keempat banyak pola dan warna. Kekurangannya yaitu tidak tahan panas ekstrim, lebih mudah tergores, harga menengah ke atas. Yang terakhir perlu pemasangan profesional agar terlihat rapi. Terus, handle kabinet yang terbuat dari besi atau aluminium ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu kuat dan tahan lama, yang kedua tahan terhadap karat, yang ketiga tampilan modern, yang keempat mudah dibersihkan, yang kelima banyak pilihan finishing, yaitu ada doff, glossy, matte, tembaga, dan emas. Terus kekurangannya yang pertama bisa menimbulkan suara bising, yang kedua bisa saja tergores dan berkarat. Next. Ini raknya menggunakan yang terbuat dari logam, terus juga ada yang terbuat dari kayu MDF atau medium density fiberboard. Nah, MDF ini memiliki kelebihan. Yang pertama, yaitu harga lebih terjangkau. Yang kedua, permukaan halus dan rata. Yang ketiga, memberikan kesan gaya minimalis modern pada dapur. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak tahan air dan uap dapur, tidak bisa menahan beban berat. Yang terakhir, tidak tahan lama. Untuk penjangga yang dari logamnya, memiliki kelebihan yang pertama tahan lama, tahan panas, dan tahan karat. Kekurangannya, permukaannya bisa licin, kedua kurang hangat untuk gaya dapur, yang ketiga berat. Selanjutnya, ini ada penjelasan secara ergonominya. Yang pertama, kompor dan meja kerja memiliki tinggi sejajar dengan pinggang pengguna, sekitar kurang lebih 90 cm, yang merupakan tinggi ideal untuk rata-rata postur tubuh. Hal ini memungkinkan aktivitas memasak dilakukan dengan nyaman tanpa perlu terlalu membungkuk sehingga mengurangi risiko kelelahan punggung. Ini yang kedua, ada ketinggian pada kabinet atas ini memang cukup baik, namun pengguna tetap harus sedikit menjinjit untuk mengakses barang di bagian paling atas. Kondisi ini kurang ideal secara ergonomis karena dapat menyebabkan kelelahan pada otot bahu dan meningkatkan risiko benda terjatuh. Yang ketiga ada laci dapur di meja ini bisa dikatakan sudah ergonomis karena memiliki ketinggian yang sejajar dengan paha pengguna. Posisi ini ideal karena memungkinkan pengguna mengakses isi laci tanpa harus membungkuk terlalu dalam, sehingga dapat mengurangi risiko nyeri punggung atau kelelahan otot. Dan handle yang panjang dan tebal juga dipakai saat dibuka, bahkan hanya dengan satu tangan saja. Selanjutnya, ada microwave dan oven ditempatkan pada ketinggian yang ideal, sejajar dengan bagian atas tubuh pengguna. Penempatan ini memungkinkan peralatan digunakan tanpa harus membungkuk terlalu rendah atau menjadi terlalu tinggi, sehingga mendukung postur tubuh yang netral dan mengurangi ketekanan pada punggung serta leher saat memasukkan atau mengeluarkan makanan. Selanjutnya ada posisi sink sejajar dengan permukaan countertop, sehingga pengguna dapat mencuci piring dengan postur tubuh yang ergonomis tanpa harus membungkuk terlalu dalam, yang dapat membantu mencegah nyeri punggung dan pegal di lengan. Selain itu, terdapat ruang kosong juga di bagian bawah sink yang memungkinkan pergerakan kaki lebih luas saat berdiri, meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas selama aktivitas mencuci piring. Terus apapun. Nah, selanjutnya ada pada gambar ini terlihat bahwa sebagai pengguna dapur tidak harus menunduk. Hal ini menunjukkan bahwa desain tinggi meja dan peralatan dapur sudah sesuai dengan prinsip ergonomi. Dapur ini sudah dirancang menjadi dapur yang luas dan terbuka, memudahkan pengguna untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain tanpa hambatan. Penataan seperti ini penting agar aktivitas di dapur terasa lebih efisien, aman, dan nyaman, terutama saat digunakan oleh lebih dari satu orang. Penataan kompor, wastafel, dan kulkas juga sudah membentuk kitchen work triangle, sebuah konsep ergonomis yang menekankan efisiensi gerak antara tiga area inti dapur. Urutan zona kerja dapur juga sudah optimal. Pencahayaan dan penghawaan dapur. Untuk pencahayaan,
Dapur ini memiliki pencahayaan yang cukup baik. Bisa dilihat dari adanya lampu gantung yang mungkin menjadi lampu utama di dapur itu. Dan juga ditambah dengan lampu-lampu yang dipasang di plafon. Tidak lupa juga lampu-lampu yang ada di dalam kabinet atas. Secara keseluruhan, pencahayaan di dapur ini sangat terang, merata, dan juga memberikan kesan estetik pada dapur. Dilanjut dengan penghawaan. Penghawaan di dapur ini dibantu dengan adanya cooker hood atau penghisap asap yang terpasang di atas kompor. Selain itu, tidak ada lagi sumber udara misalnya dari jendela luar. Kesimpulannya, dapur ini hanya mengandalkan cooker hood untuk mengatasi asap dan bau saat masak. Dapur yang kedua, detail yang pertama adalah lemari dapur. Bahan utamanya yang pertama MDF medium density fiberboard dengan veneer atau cat. Yang kedua ada kayu solid, itu opsional. Lalu handle atau gagang terbuat dari logam dengan finishing antik atau brushed. Kelebihannya yang pertama tahan lama jika menggunakan MDF berkualitas dan finishing yang baik. Yang kedua, tampilan elegan dan cocok untuk dapur modern maupun klasik. Yang ketiga, pegangan logam memberikan kesan kokoh dan premium. Kurangannya, jika MDF terkena air secara langsung dalam waktu lama bisa mengembang, lalu warna gelap bisa lebih mudah menunjukkan goresan ringan atau debu. Detail yang selanjutnya, permukaan kitchen set. Jenis bahannya permukaan ini adalah blockboard atau butter block dari kayu solid atau kayu laminate. Kelebihannya, tampilan alami dan estetis, tahan lama bila dirawat dengan baik, ramah lingkungan, terutama jika menggunakan kayu daur ulang. Kekurangannya, bisa tergores atau bernoda jika tidak dirawat, lalu rentan terhadap air atau kelembapan tinggi jika lapisan pelindung rusak. Selanjutnya, untuk ergonomisan dapur 2 ini, pertama dari oven. Penempatan oven dalam gambar belum sepenuhnya ergonomis, karena ketinggiannya membuat pengguna harus membungkuk atau berlutut. Namun, adanya meja di samping oven ini memudahkan pengguna untuk menaruh loyang panas setelahnya, serta oven yang menyatu dengan kompor membuat dapur ini menjadi lebih luas. Selain itu, posisi jendela yang dekat dengan oven serta kompor membuat sirkulasi udara di dapur ini cukup, tidak menimbulkan penumpukan udara. Keduanya itu sink. Penempatan sink dalam gambar udah cukup ergonomis, dengan tinggi permukaan yang sesuai, serta area kerja di kiri dan kanan yang mendukung saat mencuci, seperti akses ke rak dan peralatan yang mudah. Pemilihan warna hitam juga membuat area sink menjadi lebih bersih, tidak mudah kotor. Namun, keran yang digunakan masih kurang ergonomis. Seharusnya dapat memakai keran yang lebih fleksibel agar memudahkan saat mencuci dan membersihkan sink itu sendiri. Lalu untuk kabinetnya, penempatan kabinet ini juga belum ergonomis. Meskipun kabinet ini membuat penampilan barang-barang menjadi lebih rapi, namun penempatannya masih terlalu tinggi, terutama untuk rak bagian atas. Ketinggian rata-rata untuk pemasangan kabinet seperti ini di Indonesia yaitu 150 sampai 160 cm dari lantai. Selanjutnya di sini ada pencahayaan atau penghawaan dapur. Penghawaan dapur cukup baik karena jendela berada di dekat tempat memasak, sehingga bau makanan yang dimasak bisa keluar melalui jendela dan asap dari masakan mudah untuk keluar. Akan tetapi dalam pencahayaan itu kurang baik. Apabila jendela dalam keadaan tidak ditutupi oleh gorden, ada sedikit kerugian yaitu bisa merusak peralatan dapur apabila matahari tersebut menghadap ke jendela. Jadi itu bisa merusak peralatan-peralatan yang di dapur. Maka dari itu mungkin jendela bisa dipasangkan kris penantian. Jika ingin memasak, gorden tersebut bisa ditarik ke atas agar penghawaan sirkulasi dari bau masakan bisa keluar. Tetapi jika tidak digunakan untuk memasak, gorden bisa ditarik ke bawah untuk menjaga peralatan dapur agar tidak ada kerusakan. Selanjutnya di sini ada perbandingan antara dapur 1 dan 2. Dapur 1 yaitu ada desain yang pertama modern, elegan, dan minimalis. Yang kedua materialnya yaitu solid atau surface, granit, besi atau aluminium, MDF, dan logam. Dalam pencahayaannya sangat baik, terang, merata, estetis, lampu gantung, downlight, lampu kabinet. Dalam penghawaannya hanya mengandalkan cooker hood yaitu penghisap asap. Ergonomi dan kenyamanannya sangat ergonomis untuk sebagian besar area kerja yaitu kompor, laci, microwave, oven, dan sink dengan ketinggian yang ideal dan tata letak yang efisien, yaitu kitchen work dan springle. Kekurangannya pada kabinet atas yang sedikit terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu dapur 2 yang pertama memiliki desain yang alami dan estetis dan materialnya mempunyai MDF dengan primer atau cat, kayu solid, blockboard atau butter block dari kayu solid atau laminated logam. Dalam pencahayaannya kurang baik tergantung pada jendela yang bisa merusak peralatan jika tidak ditutupi gorden. Dan penghawaannya cukup baik dengan adanya jendela dekat area memasak memungkinkan sirkulasi udara alami. Selanjutnya yaitu ergonomi atau kenyamanannya, yaitu kurang ergonomis pada penempatan oven atau membuat penggunaan harus membungkuk atau berlutut, dan kabinet atas yang terlalu tinggi. Sink cukup ergonomis, namun keran kurang fleksibel. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.